Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, kajian kali ini kita akan membahas tentang rahasia la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah ini merupakan sebuah kalimat yang agung, yang juga disebut dengan kalimat tauhid. Namun untuk memahamkan, di dalam mempraktekkan, memakai, dan mengamalkan kalimah ini tentu memang berhubungan dengan tingkatan kaji kita masing-masing. Pada tataran umum tentunya sudah banyak menjalankan tentang pengamalan atau mengamalkan tentang kalimah la ilaha illallah ini. Karena ini memang merupakan sebuah kalimat tauhid. Kemudian dianjurkan juga oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam menzikirkannya atau melafalkannya. Kalimah la ilaha illallah ini banyak juga disebut sebagai kalimat tauhid, kemudian ada kalimat tahlil, kemudian ada juga disebut dengan kalimat nafi isbat atau kalimat-kalimat lainnya, ya banyak istilah-istilahnya tentang kalimat tauhid ini. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya kalimat la ilaha illallah itu semua terbentuk hanya dari 3 huruf saja. Jadi dia terbentuk dari huruf alif, kemudian dari huruf lam, kemudian dari huruf ha. Dari 3 huruf ini menjadilah dia dengan kalimat la ilaha illallah itu. Dan dari 3 huruf ini ketika kita ucapkan dengan lisan, maka ketika kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah ini akan kita rasakan 4 kali ujung lidah kita itu menyentuh langit-langit pada rongga mulut kita. Tentang dari 3 huruf menjadi kalimah la ilaha illallah yang membentuk sebuah kalimat yang sangat agung dan sangat tinggi di dalam agama kita. Jadi dari terbentuknya 3 huruf, kemudian ditambah ketika kita mengucapkannya itu 4 kali gerak lidah kita menyentuh langit-langit di atas mulut kita, itu kalau kita dijumlahkan itu adalah 4. 4 ditambah 3 sama dengan 7. 7 kali. Isyarat 7-nya itu banyak sekali di dalam agama Islam ini mengenai isyarat 7 ini. 7 itu bisa perlambang 7 hari, 7 martabat, 7 sifat ma'ani dalam diri kita. Kemudian Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'annya mengenai angka 7 ini seperti 7 lautan, 7 lapis langit, 7 malam, 7 ekor sapi betina, dan 7 tangkai misalnya. Nah, ini ada di dalam Al-Qur'an, difirmankan Allah mengenai isyarat dari angka 7 ini. Jadi kalau kita maknai, kalau kita tarik sebagai isyarat untuk diri kita, isyarat kita untuk mengingat Allah itu di dalam 7 hari. Pada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini terdiri dari 24 huruf. Sebagaimana juga disebutkan oleh Ibnu bahwa Umar radhiyallahu anhu berkata, kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu terdiri dari 24 huruf. Jadi 12 huruf la ilaha illallah dan 12 huruf Muhammad Rasulullah ini adalah menjadi isyarat agar kita di dalam 12 jam siang dan 12 jam malam itu terhimpun di dalam 24 jam dengan kalimat lengkapnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, agar kita menjadi abidnya Allah itu tidak terputus di dalam mengingat Allah itu selama 24 jam itu. Inilah baru dikatakan abidnya Allah sebagai tujuan penciptaan manusia oleh Allah itu sendiri. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu
kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan ini bersesuaian dengan surat Ali Imran ayat 191. Merekalah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah di waktu berdirinya, duduk, ataupun berbaringnya, serta selalu memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Mereka itulah yang memuja Tuhannya secara terus-menerus, atau yang dikatakan mengerjakan sholat daim itu. Dan tentu ini adalah tingkat-tingkat para arif billah ya. Karena pada tingkat arif billah ini, ketika telah selesai memahamin seluruh daripada rangkaian pelajarannya, ya tentu mereka tidak lupa meski sehembusan napas, tidak terlena meski sedenyut jantung, dan tidak pula lalai walaupun sekejap mata. Kemudian kalau kita lihat struktur kalimat La ilaha illallah, begitu agung, begitu singkat, begitu padat, dan begitu jelas. Artinya ajaran tentang keesaan Allah itu sangat tajam, sederhana, rasional, mudah dipahamin, dan tidak rumit. Kemudian mengenai pembahasan La ilaha illallah ini, Said Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani di dalam kitab Abwab al-Faraj menyebutkan tentang rahasia-rahasia dari bacaan La ilaha illallah ini, antara lain, pertama, La ilaha illallah ini adalah merupakan ucapan yang paling utama. Ini berdasarkan riwayat daripada Jabir. Rasulullah bersabda, paling utama zikir itu adalah La ilaha illallah. Ya tentu, karena ini adalah sebuah kalimat tauhid, baik orang awam maupun orang sudah sampai pada tataran arif billah pun, kalimat ini adalah kalimat yang menjadi pakaian di dalam hidupnya nanti. Kemudian Nabi juga bersabda, orang yang sering membaca La ilaha illallah itu akan mendapat pengampunan dari Allah. Nah, ini berdasarkan dari hadis riwayat Syaddad bin Uwas dan Ubadah bin Samit. Nabi Rasulullah SAW bersabda, pada suatu hari Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, angkatlah tangan kalian dan katakan La ilaha illallah. Kemudian para sahabat mengangkat tangan, lalu Rasulullah SAW meletakkan tangannya, lantas bersabda, segala puji bagi Allah. Ya Allah, Engkau telah mengutus kami dengan kalimat ini, memerintahkan kami dengan kalimat ini, dan menjanjikan surga kepada kami dengan kalimat ini. Sesungguhnya Engkau tidak akan lupa dengan janji. Kemudian Nabi bersabda, senanglah kalian, sesungguhnya Allah telah mengampuni kalian. Kemudian selain daripada itu, Nabi SAW bersabda, orang yang sering membaca La ilaha illallah ini akan memperbaharui iman di dalam hatinya. Jadi ketika itu Nabi Muhammad SAW bersabda juga kepada para sahabat, perbaharuilah iman kalian. Mereka berkata para sahabat ini, bagaimana caranya ya Rasulullah untuk memperbaharui iman kami? Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, ucapkanlah La ilaha illallah, karena tidak ada sesuatu saat ditimbang yang setara dengan La ilaha illallah. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, seandainya kalian menimbang langit dan bumi, maka engkau akan mendapati bahwa La ilaha illallah ini adalah akan lebih berat daripada timbangan langit dan bumi itu. Itulah mengapa kalimat La ilaha illallah ini juga merupakan sebagai pembaharu iman di dalam hati kita. Kemudian ada lagi Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang sering membaca La ilaha illallah ini, maka hijabnya akan dibuka sehingga bisa sampai kepada Allah. Nah, ini berdasarkan dari hadis Abdullah bin Amr. Nabi Muhammad SAW bersabda, membaca La ilaha illallah tidak akan ada hijab antara dirinya dengan Allah sehingga dia bisa sampai kepada Allah. Nah, ini hadis riwayat At-Tirmizi.
Nah tentu tidak semerta-merta kita di dalam memahami tentang sabda-sabda baginda Nabi Muhammad SAW ini dengan tanpa memahami tata cara dan kaidah-kaidahnya. Karena dari semua sabda-sabda Nabi ini ya tentu perlu pembelajaran dan tata cara pengamalannya. Di dalam memahami misalnya terbukanya hijab ketika kita membaca la ilaha illallah ini, ya tentu tidak semua orang bisa mempraktekkan tentang sabda Nabi ini. Makanya perlu pembelajaran dan bimbingan di dalam mengamalkannya dan mempraktekannya. Misalnya saja memang tentang terbukanya hijab ini, dengan kalimah la ilaha illallah ini tentu bisa membuka tentang hijab diri kita dengan Allah itu. Cuman kan tidak semua orang bisa mempraktekkan tentang ketika membaca la ilaha illallah dia akan sampai kepada Allah, tentu tidak. Jadi ini perlu namanya pembelajaran. Ya misalnya saja tentang terbukanya hijab ini misalnya, ya tentu ini ada pembelajarannya. Misalnya melalui sekolah-sekolah rohani, atau tentu akan mempelajari dulu misalnya ada pelajaran tentang tajallinya Allah itu mulai dari mana, ya kan? Tidak semerta-merta ketika kita membaca lantas terbukanya hijab itu. Misalnya kita mau membahas tentang terbukanya hijab ini ketika pembahasan 7 martabat, misalnya 7 martabat tajallinya Allah ini, yaitu dimulai dari alam ahdat, kemudian wahdat, kemudian wahdaniyat, kemudian alam arwah, turun lagi alam misal, kemudian masuk alam ajsam, baru ke alam dunia atau alam insan ini ya. Ya ini kalau kita cerita tentang terbukanya hijab. Kalau kita bicara tentang terbukanya hijab tentu harus mengerti dulu urutan-urutannya, tajallinya tentang zat Allah kepada sifat ini dari alam ahdat sampai ke alam insan ini. Harus melewati step-step ini baru kita nanti dapat memahamkannya ketika kita memutar balik dari alam insan ke alam ahdat itu. Dikarenakan ketika di alam insan ini untuk sampai kembali kepada alam ahdat atau memahamkan sampai kepada pemahaman zat itu, ya tentu kita ada proses-prosesnya. Nah di dalam pelajaran majelis kita ini namanya mengikuti sekolah rohani ini melalui namanya tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa atau pensucian diri itu. Nah ini nanti akan melalui proses pembersihan sifat-sifat yang tercela dari diri yang berhubungan nanti dengan namanya nafsu. Nah di situ nanti ada pembersihan tentang nafsu-nafsu ini. Ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada mulhamah, ada mutmainnah, ada nafsu radiyah, mardiyah, dan kemudian ada nafsu kamilah. Inilah proses-proses yang akan kita tempuh ketika kita mau mengamalkan tentang kalimah la ilaha illallah ini agar sampai kepada terbukanya hijab seperti yang disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW itu. Nah tanpa melalui pembelajaran ini ya tentu sulit. Ya coba saja dipraktekkan. Baca saja terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya tanpa bimbingan kita sulit untuk dapat sampai kepada terbukanya hijab itu. Kemudian kalimah la ilaha illallah ini kan sebuah kalimat yang begitu dahsyat. Ini adalah pokok zikir dari setiap sekolah rohani lah, atau dikatakan seluruh tarekat-tarekat ini adalah zikir pokoknya. Ia pula mengandung keutamaan-keutamaan seperti yang telah disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis di atasnya. Jadi untuk dapat mempraktekkan tentang rahasia mengucapkan la ilaha illallah ini, ada rahasia-rahasia yang paling tinggi di dalam kalimah tauhid ini. Jadi untuk dapat mempraktekkan tentang rahasia mengucapkan la ilaha illallah ini, ada pada rahasia yang paling tingginya di dalam kalimat tauhid ini adalah pertama itu la. La-nya ini artinya meniadakan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu ini tidak ada, ditiadakan, dinafikan. Kemudian ketika ilah itu adalah termasuk ilah itu tidak ada juga. Jadi la, tidak ada segala sesuatu, termasuk ilah juga tidak ada.
Kemudian begitu masuk ila yang kedua, itu adalah mengisbatkan kepada Allah. Jadi la ilaha, tidak ada segala sesuatu, illa kecuali Allah. Nah, inilah yang rahasianya yang perlu dicari, yang perlu ditemukan tentang tidak ada segala sesuatu, ilah termasuk Tuhan, ilah pun tidak ada. Yang ada itu hanya Allah itu. Nah, untuk mampu untuk mempraktekannya ini adalah kita dengan harus mempelajari, harus belajar kepada ahli zikir namanya. Tapi kalau kita mau baca-baca saja ya silakan saja, karena itu kan juga merupakan zikir. Cuma ketika kita mau mempraktekkan, mendapatkan kepahaman yang lebih dalam tentang la, tidak ada segala sesuatu, termasuk ilah tidak ada kecuali Allah, ini harus melalui ahli-ahli zikir. Kemudian begitu ditutup nanti dengan Muhammad Rasulullah, kita juga akan dapat mengetahui tentang rahasia bagaimana harmonisnya hubungan antara Allah dan Muhammad itu yang saling mengakui ya. Nah, ini tentu untuk dapat memahami ini sangat tergantung kepada tingkat kaji kita masing-masing ya. Ya tentu bagi yang telah selesai di dalam pembelajaran tentang kaji-kaji di dalam pelajaran Ma'rifatullah, tentu dengan mudah dapat memahami kalimat tauhid la ilaha illallah ini dan mempraktekannya. Karena ini juga berkaitan dengan yang namanya surat Al-Ikhlas itu. Karena kalau kita belajar tauhid ini, ya tentu seperti tauhid yang telah diterangkan oleh Allah di dalam surat Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu adalah ahad. Atau kalau kita lebih dalam lagi memahamkannya, ya la ilaha illallah itu nanti ujungnya ya. Jadi kaitannya nanti ke sana. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakulahu kufuwan ahad. Nah, itulah sebenarnya hakikat daripada la ilaha illallah itu. Karena surat Al-Ikhlas ini kan menjelaskan tentang pengesaan dan keesaan Allah itu sendiri, atau tentang tauhid kepada Allah. Jadi kalau kita mempelajari tentang tauhid ini tentu berkaitan dengan yang namanya sifat 20. Nah, sifat 20 Allah itu wujud, qidam, baqo dan sebagainya. Dan ketika kita membahas wujud Allah, wujudnya inilah yang sebenarnya menjadi qasatnya hati kita ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Jadi kalau di dalam tauhid itu nanti ada namanya tauhid asma, sifat, af'al dan zat. Nah, kalau kita membicarakan wujud, ya ini tentu berhubungan dengan wujudnya Allah ini yang berhubungan dengan sifat, asma, af'al dan zat ini. Ini adalah satu rangkaian. Ya tentu kalau kita mau sampai pemahamannya putus di dalam pembelajaran ini, ya harus melewati pertama itu nanti melalui pembersihan diri itu dari sifat-sifat yang tercela, kemudian mengisi diri dengan sifat-sifat yang baik, baru nanti dapat terbukanya hijab itu. Inilah yang dimaksudkan. Nabi benar menyampaikan bahwa dengan kalimah la ilaha illallah ini mampu terbuka hijab. Nah, tapi tentu harus melalui proses-proses pembelajaran. Bukan semerta-merta kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah terus terbuka hijab. Ya nggak bisa ya. Dan ketika kita telah memahami sampai kepada memahami tentang proses tajallinya zat ini, yang kalau dikaji tadi 7 martabat mulai dari ahadiyat sampai alam insan, nah itulah sebenarnya kaji tentang hubungannya antara la ilaha illallah itu dengan praktek syahadat itu sendiri. Nah, itulah inti daripada syahadat, disitulah inti daripada surat Al-Ikhlas kulhu. Nah, itulah semua berhubungan antara kalimah la ilaha illallah dan surat Al-Ikhlas, kemudian dengan syahadat itu sendiri. Ini pula lah mengapa orang-orang yang sudah sampai pada makom ini dikatakan telah kembali kepada Allah itu. Jadi ketika di alam insan ini orang mempelajari tentang tauhid sampai kepada tauhid zat ya, mulai dari asma, af'al, sifat dan zat. Ketika telah selesai mempelajari ini,
artinya dia sudah kembali kepada Allah. Maksudnya kembali kepada Allah ini adalah wa inna ilaihi raji'un, itu telah kembali. Inilah pula yang dimaksud dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dia telah terbuka rahasia tentang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang mana yang innalillahi ini? Yang innalillahi ini adalah yang dari Allah ini adalah mulai dari alam ahdat, wahdat sampai ke alam insan. Nah, sedangkan wa inna ilaihi raji'un itu kembali kepada Allah itu ketika kita telah menempuh pelajaran rohani yang mulai membersihkan diri berhubungan dengan nafsu-nafsu tadi, ya, mulai dari nafsu amarah, lawamah sampai kepada nafsu kamilah. Karena di dalam Al-Quran maka Allah telah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Nah, ini berkaitan erat tentang ketika kita proses mau kembali kepada Allah itu ketika sudah berada di alam insan ini. Kemudian tentang mengamalkan zikir la ilaha illallah ini, ada hal yang penting kita ketahui bahwa memang la ilaha illallah ini bisa dipakai oleh seluruh umat muslim, ya. Jadi bisa digunakan di dalam berzikir oleh seluruh umat muslim. Namun sebenarnya di dalam pengamalan khususnya, untuk memahamkan khususnya, jadi zikir daripada la ilaha illallah ini harus diambil dari ahli zikir, sehingga dia bukan saja menjadi zikir hasanah, ya, atau zikir untuk kebaikan, tetapi dia menjadi zikir derajat untuk meningkatkan makom pengamalnya. Jadi dia mampu meningkatkan derajat di hadapan Allah itu, atau meningkatkan makomnya. Jadi kalau di dalam majelis kita ini, jadi antara zikir hasanah dengan zikir darajat ini berbeda dia. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsmani bahwa zikir kebaikan itu berkaitan dengan firman Allah di dalam surat Al-An'am 160, barang siapa yang membawa amal yang baik maka baginya 10 kali lipat amalnya. Nah, ini adalah zikir hasanah, jadi amal-amal yang baik, ya, amal-amal kebaikan. Namun Maulana Syekh juga menjelaskan tentang zikir derajat ini adalah berkaitan dengan surat Al-Ahqaf ayat 19. Allah berfirman, dan bagi masing-masing mereka derajatnya menurut apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi antara la ilaha illallah ini dikerjakan sebagai zikir-zikir kebaikan dengan la ilaha illallah ini dikerjakan untuk meningkatkan makom kita di sisi Allah, nah ini berbeda caranya. Jadi kalau zikir hasanah ini, ya silakan saja misalnya dikerjakan oleh semua umat Islam sebagai amalan kebaikan di dalam kesehariannya. Ini tidak memerlukan aturan dan tata cara yang khusus. Namun ketika zikir la ilaha illallah ini mau kita gunakan untuk meningkatkan makom kita di hadapan Allah, ya tentu berbeda. Dan pengambilannya pun harus khusus, harus kepada ahli zikir yang mursyidnya ini memiliki sanad silsilah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, agar zikir la ilaha illallah ini tersambung juga kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau di majelis kita mulai menggunakan zikir la ilaha illallah ini pada kaji muraqabah ma'iyah namanya. Nanti kalau sudah selesai itu nanti baru namanya tahlil lisan. Ini di tingkat pelajaran kita, di tingkat pelajaran kaji ke mata pelajaran ke-7 dari 17 mata pelajaran yang ada di majelis ini. Inilah nanti akan meningkatkan makom pada setiap diri kita masing-masing di hadapan Allah itu. Kemudian tidak kalah pentingnya ketika kita telah mendapatkan tentang pelajaran zikir ini, yang perlu kita perhatikan adalah ada namanya ahli zikir masih lingkup pengamal. Yang kedua itu ada ahli zikir tingkat yang telah mengajarkan. Jadi bagi para sobat yang baru saja mendapatkan tentang talqin zikir, itu namanya baru pada tataran tingkat pengamal.
Jadi kita belum bisa menyampaikan kepada orang lain, termasuk orang dekat kita atau siapapun, itu tidak bisa. Karena kita belum mendapatkan namanya hirkah oleh guru dan belum menyelesaikan tentang seluruh pelajaran yang ada di majelis. Jadi ini yang perlu diperhatikan ketika kita telah memasukin suatu majelis tentang pengajaran tentang zikir ini. Namun nanti bagi para arif billah itu sebenarnya kalimat la ilaha illallah ini sudah menjadi pakaian diri zahir dan batin mereka. Karena diri mereka itu sudah menjadi diri yang berkalimah la ilaha illallah. Nah, bagi para sobat yang ingin bisa mempraktekkan, bisa menjadikan dirinya berkalimah la ilaha illallah ini, ya maka tentu harus belajar atau mengikuti sekolah rohani itu. Belajarlah kepada seorang guru mursyid itu agar mampu merasakan dan mempraktekkan tentang diri kita yang telah berkalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Baik para sobat sekalian yang dirahmati Allah, semoga kajian ini dapat menggugah hati kita semua untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas pengetahuan kita, dan kualitas ilmu kita di dalam menemukan rahasia kalimat la ilaha illallah ini, sehingga kita tetap semangat sampai menjadi diri kita itu diri yang berkalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.